Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita dan anugerah bahwa hari ini kita dapat berkumpul bersama dan melaksanakan ibadah yang kudus ini. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup yang semakin kompleks, kita disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun kita untuk tetap berpaut kepadanya. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang hidup yang berasal dari kitab Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-16. Dan bagian kitab ini adalah berisi pesan-pesan terakhir dari Yosua, seorang pemimpin besar Israel, sebelum ia meninggal dunia. Dan ia tidak memberikan strategi militer atau nasihat politik, melainkan mengarahkan umat Israel untuk suatu hal yang terpenting, yaitu tetap setia dan berpaut kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, saya memulai dengan sebuah cerita ilustrasi, di mana ada seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama ayahnya melewati jalanan yang licin dan penuh kerikil. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Pegang tangan ayah yang erat-erat." Si anak dengan percaya diri justru berkata, "Tidak usah ayah, aku bisa berjalan sendiri." Selang beberapa langkah, anak itu tergelincir dan jatuh. Ia pun menangis. Dengan mata yang penuh dengan air mata, ia pun akhirnya menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Dari cerita ini mencerminkan hidup kita yang seringkali dalam keadaan nyaman atau merasa kuat, kita berjalan sendiri tanpa menggenggam tangan Tuhan. Tetapi ketika kita tergelincir oleh masalah, oleh kegagalan, ataupun penderitaan, baru kita sadar bahwa hanya dengan menggenggam tangan Tuhan dan berpaut kepadanya, kita bisa melangkah dengan aman. Perenungan kita pada saat ini yaitu terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dengan tema yaitu Tuhan adalah pelindungku atau Tuhan adalah perisaiku. Kitab Yosua merupakan lanjutan kisah bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Yosua menggantikan Musa. Yosua adalah seorang pemimpin yang tangguh dan dipilih langsung oleh Tuhan. Di tengah atau di bawah kepemimpinannya, Israel berhasil menaklukkan tanah Kanaan dan mulai menikmati masa damai. Yosua sendiri berasal dari keluarga yang pernah mengalami penindasan di tanah Mesir. Dalam hikmatnya, Allah memilih dan mempersiapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang dimana bangsa ini dikenal keras kepala, suka mengeluh dan sering berpaling dari Allah. Karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas. Pemilihan Yosua menjadi penerus dari Musa untuk membawa umat ke tanah perjanjian bukan keputusan Musa sendiri, melainkan tindakan langsung dari Allah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah tetap berdaulat atas perjalanan dan kehidupan bangsa Israel. Yosua sendiri dikenal sebagai sosok yang setia dan menjadi pelayan Musa yang baik. Kesabarannya terlihat saat ia menanti Musa yang sedang berjumpa dengan Allah. Yosua juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat rakyat yang ia pimpin dan tidak gegabah dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Ini menunjukkan bahwa Yosua dipilih Tuhan karena ia memiliki sifat yang bertanggung jawab, tulus hati, dan rendah hati. Salah satu tantangan utama Yosua
adalah bagaimana ia mampu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya secara utuh. Oleh karena itu, seorang pemimpin sejati harus siap menghadapi risiko, memiliki keberanian dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuatnya. Di dalam Yosua pasal 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, Yosua menasihati bangsa Israel agar terus memelihara kesetiaan kepada Tuhan dan tidak berpaling dari Allah. Meskipun mereka telah menikmati keberhasilannya dan hidup tentram di tanah yang dijanjikan, Yosua tetap menegaskan bahwa semua kemenangan yang mereka dapat dan yang mereka raih bukanlah hasil kekuatan mereka sendiri, melainkan sepenuhnya karena pertolongan dan kuasa Allah. Yosua menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, dan ia pun berkata, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana," terdapat dalam ayatnya yang ke-14. Ini bisa kita artikan bahwa waktuku di dunia ini hampir selesai. Namun pada akhir hidupnya, Yosua menyadari bahaya yang mengintai. Dengan keadaan umat merasa nyaman, mereka bisa melupakan Tuhan. Karena itu, di dalam Yosua pasal 23 ini, Yosua sendiri memberikan pesan terakhir kepada bangsa Israel, yaitu tetaplah berpaut kepada Tuhan, janganlah mengikuti bangsa-bangsa lain, jangan menyembah ilah lain, dan ingat bahwa segala keberhasilan yang mereka alami adalah karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Di ayatnya yang ke-8 berbunyi, "Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang." Dabak, atau dalam bahasa Yunani dabak, yang memiliki arti kata kerja Ibrani yang berarti melekat atau berpaut. Istilah dabak ini mengekspresikan suatu bentuk keterikatan yang kuat dan erat dan tidak mudah dipisahkan. Dalam Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-8, kata ini dipakai untuk menekan pentingnya kesetiaan umat Israel kepada Tuhan. Di dalam konteks tersebut, berpaut kepada Tuhan bukan berarti bersandar sepenuhnya kepadanya, menjalin relasi iman yang intim, dan tidak melepaskan diri dari ketaatan serta pengandalan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan pada akhir hidupnya, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Ia sendiri menyadari bahwa kemenangan dan keberhasilan bangsa Israel bukan berasal dari kemampuan atau kekuatan bangsa Israel itu sendiri, tetapi melainkan karena hidup bergantung kepada Tuhan, sumber kekuatan yang sejati. Yosua menyerukan agar bangsa Israel dan kita juga agar tidak melepaskan hubungan erat kita dengan Tuhan, sebab saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, kekuatan Tuhan pun mengalir di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-9, Yosua menyatakan dengan tegas bahwa keberhasilan Israel dalam mengalahkan bangsa-bangsa besar lainnya bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena Tuhan yang bertindak dan berperang atas nama mereka. Di dalam kitab Ulangan pasal 3 ayatnya yang ke-22 dikatakan juga bahwa janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk kamu. Ini adalah janji yang penuh pengharapan, dan di dalam berbagai pergumulan hidup kita, baik itu menghadapi pencobaan, kegagalan, dan kesendirian maupun ketakutan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang berada di garis depan, dan Dia yang bertempur, dan Dia pula yang memberikan jaminan kemenangan bagi kita sendiri. Mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu.
Menurut dalam istilah ini, menurut cara pandang manusia, hal itu atau hal yang disampaikan barusan itu nampak mustahil. Namun, ketika Tuhan turut campur tangan, satu orang saja dapat melakukan hal-hal luar biasa yang melampaui logika manusia, seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya 30, demikian, bagaimana mungkin satu orang mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu, mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Keberhasilan yang sejati tidak bergantung pada kekuatan atau kemampuan kita sendiri, melainkan pada ketergantungan kita kepada Tuhan. Bahkan dalam urusan-urusan kecil yang sering kita anggap remeh dan sepele dan bisa kita tangani sendiri, Tuhan harus menjadi andalan utama kita. Ketika kita sungguh-sungguh berlindung dan bersandar kepada Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa kuasa-Nya bekerja nyata, bahkan di tengah kelemahan kita sendiri, kekuatan-Nya dinyatakan secara sempurna. Kita sadari bahwa hidup ini mungkin tidak akan pernah lepas dan selalu diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Sebagai umat Tuhan di masa kini juga, kita dipanggil untuk hidup di dalam kesetiaan seperti yang ditekankan dalam kitab Yosua pasal 23. Kesetiaan itu tidak hanya terlihat di dalam hal-hal besar, tetapi juga di dalam tindakan kita sehari-hari. Maka dari itu, yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup, bahkan dalam hal-hal kecil dengan membawanya terlebih dahulu di dalam doa. Dan yang kedua, tingkatkan disiplin rohani kita melalui jadwal doa dan pembacaan Alkitab secara rutin. Sebab dari situ kita menguatkan ikatan relasi dengan Allah sendiri. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah tetap teguh pada iman dan nilai Kristiani, meski dunia menyatakan banyak hal yang menawarkan dan menjanjikan, tetapi jangan biarkan diri kita hanyut dalam arus yang menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah jadilah perisai dan penguat sesama, terutama saudara seiman kita yang sedang dalam keadaan lemah, agar melalui kita kasih Tuhan dinyatakan. Dan ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan, kita akan menerima kekuatan dan perlindungan ilahi. Dan dengan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan itu oleh apapun di dunia ini, pada pasal 23 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dan ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Itulah inti dari keteguhan iman, di mana kita diminta sendiri untuk tetap berpaut dan berlindung kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena di dalam Dialah atau di dalam Allah ada kekuatan, pemeliharaan, dan kemenangan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti cerita ilustrasi yang saya sampaikan di awal perenungan, di mana seorang anak kecil yang pada akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa berjalan sendiri tanpa menggenggam tangan ayahnya. Demikian pula kita manusia atau kita orang-orang percaya kepada Kristus perlu sadar bahwa hidup tanpa berpaut kepada Tuhan akan membuat kita goyah dan jatuh. Firman pada perenungan hari ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai perisai dan tempat perlindungan utama. Jangan hanya datang kepada Tuhan ketika kita jatuh, tetapi
lekatkanlah diri kita kepadanya setiap waktu. Tuhan yang dahulu berperang bagi bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia tidak pernah berubah. Dialah sumber kekuatan dan perlindungan sejati. Berpautlah kepada Tuhan dan kita akan melihat kuasa-Nya dinyatakan bagi hidup kita. Berpaut dan menjadikan Tuhan perisai, kita akan tetap teguh dan kuat meskipun badai kehidupan datang menerpa kita silih berganti. Sama seperti Yosua menasihati bangsa Israel untuk tidak melepaskan diri dari Tuhan. Dan kita sendiri pun diingatkan hari ini untuk terus bersandar dan mengenalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan yang sama yang dahulu berperang bagi bangsa Israel adalah Tuhan yang sama bagi kita hari ini. Dialah sumber kekuatan kita, penjaga kita, dan satu-satunya pemberi kemenangan sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.